Baik, dimana saya akan membahas tentang sejarahnya dulu, dimana sejarah singkat tentang perompak Somalia. Nah, dimana muncul sejak Perang Saudara Somalia tahun 1991 menyebabkan kekacauan dan melemahkan penegakan hukum di laut. Nah, kedua, awalnya perompak mendirikan kapal penangkapan ikan ilegal yang mengeksplorasi di perairan Somalia. Kemudian, dengan seiring waktu, mereka mulai membajak kapal dagang besar untuk mendapatkan tebusan yang besar. Kemudian, aktivitas perompak mencapai puncaknya pada tahun 2011 dengan 237 serangan. Nah, kemudian kenapa sih munculnya perompak? Nah, di sini ada alasan munculnya perompak. Yang pertama yaitu ada kemiskinan dan ketidakstabilan. Somalia adalah salah satu negara termiskin di dunia dengan tingkat pengangguran yang tinggi. Yang kedua, penangkapan ikan ilegal. Nah, di mana kapal asing yang menangkap ikan secara ilegal di perairan Somalia mendorong nelayan lokal untuk melawan. Yang kemudian ketiga, korupsi yang meluas di Somalia melemahkan upaya penegakan hukum dan memungkinkan perompak berkembang. Nah, di mana dampak perompak yang pertama yaitu ada ekonomi global, di mana perompak di Somalia berdampak signifikan pada perdagangan global, meningkatnya biaya pengiriman dan asuransi. Kemudian yaitu ada keamanan maritim, di mana ancaman perompak meningkatkan risiko bagi pelaut dan mengganggu perdagangan maritim di kawasan tersebut. Yang ketiga, masyarakat Somalia, maksudnya perompak memperburuk situasi kemanusiaan di Somalia dan memperpanjang konflik internal. Kemudian ada upaya penanggulan. Di sini saya akan membahas sedikit saja karena teman saya akan membahas lebih detail. Yang pertama itu para patroli maritim internasional. Yang kedua ada pemberdayaan masyarakat pesisir. Nah, di mana pemberdayaan ini adalah untuk meningkatkan mata pencarian dan keamanan di komunitas pesisir Somalia. Kemudian ada pemerintahan yang efektif, yang dimana maksud ada membangun pemerintahan yang kuat dan stabil di Somalia untuk menegakkan hukum dan memperbaiki perompak. Nah, dimana suatu saat ini, maksudnya situasi perompak Somalia saat ini, aktivitas perompak Somalia telah menurun drastis dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2003 hanya satu insiden pembajakan yang dilaporkan. Upaya penanggulan dan kerjasama internasional telah membantu mengurangi ancaman perompak. Nah, kemudian untuk menjawab pertanyaan dari tugas ini akan dijelaskan lebih detail oleh teman-teman saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman semuanya, saya Rizal Muhammad dengan NIM 4012211116. Di sini saya akan membahas mengenai perompakan di dalam UNCLOS tahun 1980. Jadi teman-teman, UNCLOS atau yang kita sebut dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang disingkat dengan UNCLOS tahun 1982 ini merupakan traktat internasional yang mengatur berbagai aspek hukum laut. Jadi, termasuk perampokan, UNCLOS memberikan kerangka hukum untuk menangani perompakan di laut lepas dan zona ekonomi eksklusif atau yang kita sebut dengan ZEE. Nah, di dalam UNCLOS ada beberapa poin penting terkait pengaturan tentang perompakan Somalia atau perompakan. Nah, definisi perompakan itu sendiri menurut UNCLOS tahun 1982 bahwa perompakan merupakan suatu tindakan kekerasan penahanan atau perampasan yang dilakukan secara ilegal untuk tujuan pribadi terhadap kapal atau orang di dalamnya, di laut lepas atau di tempat lain di luar yurisdiksi nasional. Nah, tindakan yang dilakukan di atas kapal atau pesawat udara yang digunakan untuk tujuan perompakan, tindakan partisipasi atau persekongkolan dalam perampokan yurisdiksi universal. Di dalam UNCLOS memberikan kewenangan kepada semua negara untuk menindak perompakan tanpa terkecuali, yang dimana hal ini berarti bahwa setiap negara dapat menangkap dan mengadili perompakan tersebut dimanapun mereka ditangkap. Kemudian, kewajiban dari negara, UNCLOS mewajibkan negara untuk menindaklanjuti laporan perampokan, mempidanakan perampokan, bekerja sama dengan negara lain dalam menangani atau memerangi pembajakan pasal-pasal relevan, yang dimana pasal-pasal UNCLOS yang relevan dengan perompakan Somalia antara lain yakni terdapat dalam pasal 100 yang menjelaskan definisi perompakan.
Kemudian pasal 101 membahas mengenai yurisdiksi atas perampokan. Pasal 102 membahas tentang tindak pidana perompakan, dan pasal 103 mengenai penangkapan dan penahanan perompakan. Kemudian pasal 104 penyerahan perampokan, dan pasal 105 penyelesaian sengketa. Dampak dari UNCLOS tahun 1982, yang dimana UNCLOS telah memainkan peran penting dalam memerangi perompakan Somalia. Sejak UNCLOS diberlakukan, jumlah perompakan di Somalia telah menurun secara signifikan. Namun teman-teman semuanya, bahwa masih ada beberapa tantangan dalam memerangi perompakan Somalia, yang dimana kurangnya sumber daya di negara-negara pesisir Somalia, yang kesulitan dalam menangkap dan mengadili perompak, ketidakstabilan politik di Somalia. Jadi dapat kita ambil tarik kesimpulan dari pembahasan UNCLOS mengenai perompakan, bahwa UNCLOS merupakan instrumen hukum internasional yang penting dalam memerangi perompakan Somalia. UNCLOS memberikan kerangka hukum untuk menindak perampokan dan membantu negara-negara dalam bekerja sama untuk mengatasi masalah ini. Mungkin pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya mengenai bagaimana mengenai perampokan Somalia ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Putri Kenanga dari kelas 4B mata kuliah Hukum Laut Internasional. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang hukum negara lain perompak Somalia. Dasar hukum untuk perompak Somalia oleh negara lain biasanya didasarkan pada hukum laut internasional, khususnya Konvensi PBB tentang hukum laut. Pada pasal 100 UNCLOS menyatakan bahwa semua negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama dalam penanggulangan perompakan di laut lepas. Pada pasal 105 UNCLOS juga memberi hak kepada negara yang kapalnya menangkap perompak di laut lepas untuk menyita kapal perompak dan menahan orang-orang di atas serta mengadili mereka. Namun, penangkapan dan penuntutan perompak bisa menjadi kompleks, terutama karena perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti yurisdiksi, hak asasi manusia, dan kerjasama internasional. Pada pasal 100 UNCLOS mengatur tentang kewajiban negara-negara untuk bekerja sama dalam penanggulangan perompak di laut lepas. Berikut adalah beberapa hal yang diatur dalam pasal 100 UNCLOS terkait penanggulangan perompak. 1. Kewajiban negara. Pasal 100 UNCLOS menegaskan bahwa semua negara memiliki kewajiban untuk bekerja sama secara aktif dan penanggulangan perompak laut di laut lepas. Negara-negara diharapkan untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah penangkapan dan mengadili perompak. 2. Kerjasama internasional. Pasal 100 UNCLOS mendorong negara-negara untuk melakukan kerjasama internasional dalam hal penanggulangan perompakan. Hal ini meliputi pertukaran informasi, koordinasi, tindakan, dan penuntutan perompak. 3. Wewenang penangkapan. Pasal 100 UNCLOS memberikan hak kepada negara yang kapalnya menangkap perompak di laut lepas untuk menyita kapal perompak dan menahan orang-orang di atasnya. Negara tersebut berwenang untuk mengadili perompak tersebut. 4. Perlindungan hak asasi manusia. Meskipun penangkapan perompak diizinkan pada pasal 100 UNCLOS juga menekankan bahwa perompak harus memastikan bahwa hak asasi manusia yang ditangkap dihormati dan dilindungi, bahwa implementasi dan interpretasi pada 100 UNCLOS dapat bervariasi tentang pada perjanjian dan hukum khusus yang berlaku di negara-negara yang terlibat. Sebelumnya perkenalkan, saya Olinda Febiola. Saya akan menjelaskan terkait point of view dari negara Somalia sendiri terhadap perompaknya yang melakukan pembajakan di laut lepas pantai Somalia. Terkait pembajakan kapal di lepas pantai Somalia, ini merupakan masalah serius yang mengancam keamanan, pelayaran, dan perdagangan. Hukum Somalia terkait
perompakan di laut lepas, terutama yang dilakukan oleh perompak-perompak Somalia, diatur oleh hukum laut internasional seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. Somalia telah melakukan beberapa upaya dalam menangani perompakan yang dilakukan oleh perompak Somalia di lepas pantai Somalia. Nah, ada pun beberapa langkah yang diambil, antara lain yaitu yang pertama ada Operasi Atalanta. Ini Operasi Atalanta adalah misi yang diluncurkan oleh Uni Eropa untuk menangani perompakan di lepas pantai Somalia. Misi ini melibatkan kapal perang dan pesawat udara yang bertugas untuk melindungi kapal-kapal dagang dari serangan perompak dan memberikan pengawalan terhadap kapal-kapal yang melintasi di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya itu kerjasama internasional. Somalia telah bekerjasama dengan negara-negara dan lembaga internasional dalam upaya menangani perompakan di laut. Misalnya NATO meluncurkan Operasi Ocean Shield untuk membantu memerangi perompakan di lepas pantai Somalia. Kerjasama ini melibatkan patroli bersama, pertukaran informasi, dan koordinasi tindakan untuk meningkatkan keamanan di wilayah tersebut. Nah, selanjutnya itu terkait peningkatan keamanan maritim. Somalia juga telah berupaya meningkatkan keamanan maritim di wilayah perairannya. Hal ini meliputi peningkatan patroli laut, peningkatan pengawasan, dan peningkatan kemampuan penegakan hukum untuk menangkap dan mengadili perompak. Nah, selanjutnya itu terkait penegakan hukum. Pemerintah Somalia ini juga telah melakukan upaya untuk menekan hukum terhadap perompak yang ditangkap. Mereka bekerja sama dengan negara-negara lain untuk mengadili perompak di pengadilan internasional atau nasional sesuai dengan hukum yang berlaku. Nah, yang terakhir itu terkait izin negara untuk memerangi perompak. Pemerintah Somalia telah memberikan izin kepada negara-negara lain untuk memerangi perompak yang berasal dari negaranya sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa Somalia mengakui pentingnya kerjasama internasional dalam menangani perompakan di laut. Selanjutnya itu terkait sanksi yang didapatkan perompak Somalia yang terhadap perompaknya sendiri dari negara mereka. Nah, hukuman yang mungkin diberlakukan oleh pemerintah Somalia terhadap perompak Somalia itu termasuk yang pertama itu ada hukuman penjara, kedua denda, dan ketiga pembebasan bersyarat. Terkait hukuman penjara ini perompak Somalia yang ditangkap di Somalia dapat dijatuhi hukuman penjara. Lamanya hukuman penjara bisa bervariasi tergantung pada kejahatan yang dilakukan dan keputusan pengadilan yang memeriksa kasus tersebut. Nah, terkait denda, selain hukuman penjara, perompak Somalia juga dapat dikenai denda sebagai bentuk hukuman tambahan. Dan yang terakhir yaitu terkait pembebasan bersyarat. Dalam beberapa kasus, perompak Somalia yang ditangkap dan diadili di Somalia dapat diberikan pembebasan bersyarat setelah menjalani sebagian hukuman penjara. Pembebasan bersyarat biasanya melibatkan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh perompak seperti pembayaran denda atau menjalani masa percobaan penjara. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syawig Al-Fadri. Di sini saya akan membeberkan tentang kesimpulan terkait pembajakan di lepas pantai Somalia yang dilakukan oleh perompak Somalia. UNCLOS atau Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut menyediakan kerangka hukum untuk menangani perompak di laut lepas. Pasal 100-107 UNCLOS mengatur penanggulangan perompakan yang mengancam keamanan pelayaran dan perdagangan, mengakibatkan korban jiwa awak kapal, kerusakan fisik kapal, kerugian bagi pemilik kapal, dan kerusakan laut. Kemudian, penangkapan perompak Somalia oleh negara lain dilakukan berdasarkan prinsip universalitas dalam penegakan hukum internasional. Ini berarti negara-negara dapat menangkap dan mengadili perompak Somalia tanpa memandang kebangsaan pelaku atau
lokasi kejahatan. Dasar hukum untuk menangkap perompak Somalia adalah Konvensi Persatuan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut atau UNCLOS. UNCLOS memberikan kerangka hukum internasional untuk penanggulangan perompakan dan penegakan pada kerjasama internasional, pertukaran informasi, koordinasi tindakan, dan bentuk dalam penangkapan dan penuntutan perompak. Namun, penangkapan dan penuntutan perompak Somalia juga melibatkan penerapan hukum pidana nasional negara yang menangkap mereka. Misalnya jika perompak Somalia ditangkap oleh otoriter Amerika Serikat, mereka akan diadili dan dihukum berdasarkan hukum Amerika Serikat. Kemudian penggunaan kekerasan terhadap perompak Somalia di lepas pantai juga diizinkan sebagai pengecualian atas hak eksklusif negara bendera, dengan batas bahwa penggunaan kekerasan itu wajib dan perlu, dan hak asasi orang yang ditangkap harus tetap dilindungi. Kemudian dasar hukum untuk penangkapan perompak oleh negara Somalia itu sendiri dilaksanakan pada hukum nasional Somalia yang berkaitan dengan penegakan hukum dan keamanan maritim. Namun, karena Somalia menghadapi tantangan keamanan dan kestabilan internal, penegakan hukum terhadap perompak Somalia mungkin tidak konsisten, terbatas. Selain itu, penangkapan perompak Somalia oleh negara Somalia juga melibatkan kerjasama internasional. Negara Somalia dapat bekerja sama dengan negara-negara lain, termasuk negara yang menangkap perompak tersebut, untuk penuntutan dan pengadilan perompak sesuai dengan hukum internasional. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.